Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 2, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel kakak. Kali ini kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 2, tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Ayo mengamati. Mari kita membaca teks percakapan antara Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman berikut. Tanya Bu Guru, tahukah anak-anak Ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Jawab Dayu, tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan Bu. Beni juga menjawab, benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman Bu. Bu Guru menjelaskan, bagus anak-anak Ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dari teks percakapan. Yang pertama, apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Isi percakapan antara Bu Guru, Dayu, dan teman-teman adalah membahas tentang kelas yang tidak bersih. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Ciri-ciri kelas yang tidak bersih yaitu banyak sampah yang berserakan dan banyak kuman. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Pendapatku setuju dengan Bu Guru, karena sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah basah dan sampah kering. Yang keempat, apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Yang harus saya lakukan jika melihat kelas kotor adalah segera membersihkannya. Yang kelima, bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Sikapku adalah menegurnya dengan sopan, kemudian mengajaknya untuk membuang sampah di tempatnya. Selanjutnya, isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Mendatar. Nomor 1, binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit, yaitu kuman. Menurun. Nomor 1, tidak mengandung air. Kering. Nomor 2, mengandung air, basah. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Yaitu informasi tentang akibat kelas yang tidak bersih. Selanjutnya, amatilah gambar berikut dengan teliti. Apa isi gambar yang kamu amati? Isi gambar menunjukkan keadaan kelas yang berantakan dan sangat kotor. Apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar? Segera membersihkan dan merapikannya ya adik-adik. Selanjutnya tuliskan tentang kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatanmu. Ya, kelas yang tidak bersih. Kelas yang tidak bersih membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman. Ada banyak sampah berserakan di mana-mana. Meja dan kursi juga tidak tertata rapi.
Vas bunga dan buku yang berantakan membuat suasana kelas semakin tidak nyaman. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Selanjutnya, ayo mengamati. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Amati kembali gambar di bawah dengan teliti. Gambar yang pertama ini adalah gerakan kepala. Gerakan yang kedua adalah gerakan tangan. Dan gerakan yang ketiga adalah gerakan kaki. Sebelumnya kamu sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari diiringi alat musik. Sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalnya saja 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik. Misalnya saja gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitar kelasmu. Misalnya saja botol plastik bekas. Amati gambar berikut dengan teliti. Ya, pada gambar di sini terdapat anak-anak sedang mempraktekkan atau melakukan gerakan dengan menggunakan tifa, tamborin, dan botol bekas. Dan anak perempuannya sedang menari mengikuti iringan musik. Ya, selanjutnya ayo mengamati. Coba amati kembali gambar alat musik tifa. Permukaan dinding tifa membentuk pola bangun datar. Berbentuk segitiga, berbentuk segi empat. Segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar. Tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Amati gambar di bawah dengan teliti. Pada gambar terdapat bangun datar segi 5 dan bangun datar segi 6. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar di atas? Pada segi 5, sisinya ada 5, sudutnya ada 5, dan titik sudutnya 5. Sedangkan segi 6 banyak sisinya ada 6, sudut 6, dan titik sudut 6. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Ya, pada gambar gajah yang pertama, di sini banyak sisinya ada 5, banyak sudutnya 5, dan banyak titik sudut 5. Gambarnya terdapat pada bangun datar A, bangun datar C, dan bangun datar D. Gambar yang gajah yang kedua banyak sisinya 6, banyak sudut 6, dan banyak titik sudut 6. Bangun datarnya terdapat pada bangun datar B dan bangun datar E. Selanjutnya ayo berlatih. Untuk meningkatkan pemahamanmu, coba kelompokkan bangun-bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Bangun datar yang berbentuk segi 5 terdapat pada bangun datar nomor 1, 2, dan 5. Kemudian bangun datar yang berbentuk segi 6 terdapat pada nomor 3 dan nomor 4. Ya, sampai di sini pembahasan kakak kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kakak dalam menyampaikan pembahasan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.